Bentham's utilitarianism. Talk about Jeremy Bentham and his ideas about utilitarianism. Jeremy Bentham was an 18th and 19th century English philosopher. Halo, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan beropini ya, membahas terkait filsafat hukum. Temanya positivisme ala filsafat hukum. Jadi, saya akan membahas mazhab positivisme hukum yang digaungkan oleh filsuf hukum ternama, yaitu Jeremy Bentham dan muridnya John Austin. Simak terus ya opini saya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kenapa kita penting untuk mempelajari filsafat hukum? Karena esensinya filsafat hukum itu merupakan konsepsi tertinggi ya dari buah pikir kita, baik sebagai penstudi maupun praktisi hukum dalam memandang fenomena-fenomena hukum ya dan sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana kita mengelaborasinya dengan pemikiran-pemikiran hukum. Nah, filsafat hukum itu dikatakan konsepsi tertinggi karena pada tataran kajiannya, kalau kita merujuk pada filsafat ilmu, filsafat hukum itu masuknya dalam ranah ontologi ya. Di filsafat ilmu kan ada 3 grup ya, 3 bagian, segitiga ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat ini masuknya di dalam ranah ontologi. Kita sebelum para pestudi dan pemikir ya, akademisi dan praktisi hukum itu melangsungkan penelitian maupun praktik-praktiknya, dia harus melihat fenomena-fenomena hukum itu lewat ontologi ya, sebelum nanti dicarikan epistemologinya. Nah, bicara soal filsafat ini kan buah pikir ya, buah pikir atau kita mencari suatu hakikat ya, suatu hakikat. Kenapa sih ilmu hukum itu dapat dikatakan sebagai positivisme ya? Nah, positivisme ini digaungkan oleh 2 pakarnya ya, yaitu Jeremy Bentham dan John Austin. Nah, pertama saya akan membahas soal kenapa sih harus harus positivisme hukum. Positivisme itu kan berasal dari bahasa Prancis, yaitu ponere ya, yang berarti meletakkan. Kemudian menjadi bentuk pasif atau positius aum ya, yang berarti diletakkan. Maka positivisme ini artinya meletakkan sesuatu menjadi fundamen ya, gitu. Nah, dalam praktek hukum kan seperti itu. Kita sebelum bergerak kita harus mencari dulu dasar-dasar hukumnya apa. Seperti di dalam KUHP kita, baik itu yang lama maupun yang sudah menjadi undang-undang, yaitu asas positivis ya, atau positivis legalistik, yaitu nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale ya. Artinya harus ada dasar atau aturan terlebih dahulu sebelum menghukum seseorang. Itu jelas itu asas positivismenya, dan itu berlaku dalam sendi-sendi hukum ya, hukum apapun, baik publik maupun privat gitu ya. Nah, aliran positivisme ini ya teman-teman sekalian lahir dan berkembang pada tahun 1748 hingga 1859. Positivisme hukum itu lahir setelah tenggelamnya masa reformasi Luther dan rasionalisme yang berkembang pada tahun 14.000 sampai 15.000 ya. 1400 sampai 1500. Nah, aliran ini didasari pemikirannya oleh aliran pencerahan, di mana dalam mengembangkan suatu hukum yang berangkat dari fenomena-fenomena sosial, maka tugas penstudi atau pemikir hukum pada saat itu mencarikan fundamennya apa, dasarnya apa, sehingga pemikiran-pemikiran itu dijadikan dasar hukum atau standing hukum atau acuan ya. Sebenarnya positivisme itu lebih kepada acuan yang sifatnya tertulis, karena kita tidak mungkin ya menjalankan mekanisme-mekanisme kalau tidak ada acuan ya, gitu. Acuan apa, mekanisme hukum kalau tidak ada acuan dasarnya. Nah, teman-teman sekalian, ya, Jeremy Bentham ini bukan seorang praktisi hukum, tapi Jeremy Bentham itu adalah
seorang pemikir hukum. Dia adalah seorang pemikir hukum ya dengan aliran positivismenya yang saya sebutkan tadi. Dia tidak lahir dari keluarga atau lingkungan yang berpikir secara positivis, melainkan keluarga-keluarga atau lingkungan yang berpikir secara kulturalism ya atau kebiasaan-kebiasaan gitu. Sehingga Jeremy Bentham kerap pada saat itu mengkritik bahwasanya ya fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat itu terjadi karena adanya kebiasaan-kebiasaan, tidak ada kepastian dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Dan Jeremy Bentham ya dalam kajiannya yang dituliskan dalam buku Introduction to the Principle of Morals and Legislation, dan satu lagi yaitu penelitiannya tentang The Theory of Legislation itu pada tahun 1789 ya, dia mengasumsikan dan menyimpulkan jika positivisme hukum ya itu lahir dari perpaduan fenomena yang dikaitkan pada perintah dan sovereignty atau kedaulatan. Jadi adanya perpaduan antara common itu perintah, dan sovereignty atau kedaulatan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pemikiran Jeremy Bentham ini untuk apa sih sebenarnya positivisme hukum? Positivisme hukum itu untuk para pemikir dan praktisi hukum mencari di manakah letak kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus ada untuk menjamin ketertiban sosial ya. Jadi fenomena-fenomena masyarakat itu dapat diselesaikan jika ada kepastian hukum gitu. Nah, teman-teman, dengan adanya pemikiran Jeremy Bentham tadi tentang positivisme hukum itu, maka para ahli ya di dalam teori-teori banyak tentang filsafat hukum ya yang membahas tentang aturan-aturan hukum positif mengatakan bahwa hukum itu bukan subjektivitas ya, melainkan ya suatu hal yang harus diobjektivitaskan di dalam positif atau aturan-aturan positif ya, peraturan-peraturan positif. Kita tahu ya bahwa hukum itu kan selalu lambat ya kajiannya daripada ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial itu lebih cepat berkembang daripada kajian-kajian ilmu hukum ya. Ada asasnya, silakan teman-teman cari di Google bahwa banyak pakar yang mengatakan bahwa hukum itu terseok-seok di balik fakta. Jadi harus ada faktanya dulu, maka ada hukum setelah fakta gitu ya. Nah, bagaimana Jeremy Bentham ini berasumsi bagaimana untuk mengatasi persoalan ini? Maka harus dibentuk kepastian hukum begitu ya. Nah, dengan adanya pemikiran Bentham, lahirlah konsepsi tentang ilmu perundang-undangan yang membahas bagaimana membuat aturan-aturan positif ya yang dapat diberlakukan untuk seluruh warga negara seperti itu. Jadi acuannya jelas ketika misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum, kita lihat bagaimana kepastian hukum mengaturnya gitu ya. Pemikiran teman-teman, pemikiran Jeremy Bentham ini ternyata lebih dikembangkan oleh muridnya yaitu John Austin. Kita dapat melihatnya dalam tulisan John Austin berjudul The Province of Jurisprudence Determined. Ya, itu dibuat pada tahun 1832 gitu ya. Luar biasa sekali. Sangat sudah sangat lampau sekali ya gitu. Dan dia membahas terkait analytical jurisprudence dan normative jurisprudence seperti itu ya. Nah, John Austin ini lahir di negara-negara sivil ya, jelas sekali gitu ya. Dia orang yang memang terlahir memang di keluarga-keluarga sivil ya. Jadi wajar dia melanjutkan pemikiran-pemikirannya Jeremy Bentham gitu ya. Dan karya Austin ini pernah menghasilkan suatu pemikiran yang kontroversial pada zamannya, yaitu pertentangan antara hukum positif dan pemikiran hukum Tuhan ala Hart ya. Itu terjadi pada tahun 1840 ya. Itu perdebatan sengit kedua pemikir hukum ini. Yang satu mengatakan bahwa hukum itu harus dipisahkan antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Sementara Hart berpandangan bahwa hukum manusia itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan ya. Jadi tidak boleh ada pertentangan antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Sementara John Austin berpandangan berbeda. Aturan manusia diberlakukan untuk manusia, hukum Tuhan diberlakukan secara universal gitu ya. Tidak hanya kepada manusia. Ini kan
perdebatan para pakar hukum ya, dan sangat sengit sekali ya. Dan saya mengkontekskan apa kaitannya positivisme hukum ini dalam praktek demokrasi dan politik ya. Nah, praktek politik kita ternyata selama ini tidak mengacu pada hal-hal perdebatan yang substantif seperti itu ya. Perdebatan-perdebatan demokrasi kita ini hanya mengacu kepada personal-personal saja. Bagaimana elektabilitas ya, bagaimana popularitas begitu ya. Tapi tidak dilihat narasi atau gaungan yang dibawa kepada ruang publik itu apa dari sosok-sosok personal-personal ini. Kita kaitkan pada zaman lampau ya. Bagaimana luar biasanya kita tidak tahu Jeremy Bentham itu siapa, John Austin itu siapa, ya, L.L. Hart itu siapa. Tapi kita tahu pemikiran-pemikirannya. Nah, sekarang banyak nih pakar-pakar, tapi kita tidak tahu. Banyak para praktisi-praktisi, tapi kita tidak tahu karya-karya fenomenalnya apa. Di Indonesia, yang saya pahamin, ya, dan saya mengacu kepada dua karya ini. Saya pertama yaitu Prof. Mahfud MD, karya yang sangat luar biasanya yaitu tentang politik hukum di Indonesia. Jadi bagaimana dia meneliti konfigurasi politik dan hukum ya, itu menjadi satu kesatuan. Dan Mahfud MD mengatakan bahwa jika politik tanpa hukum tanpa politik itu lalim, dan politik tanpa hukum itu zolim ya gitu. Dan ada juga menurut saya ini saingannya Prof. Mahfud ya, yaitu Prof. Yusril. Luar biasa sekali. Pak Prof. Yusril ini juga dia mendesain bagaimana walaupun dia adalah pakar hukum tata negara, tapi beliau juga sangat concern dalam dunia politik. S3-nya beliau mengambil di ilmu politik Malaysia ya, dan karyanya yaitu bagaimana modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam ya. Jadi beliau mengkomparasikan bagaimana partai politik di Pakistan dan di Indonesia lewat partainya, yaitu partai bukan Bulan Bintang, mohon maaf ya, Partai Masyumi ya. Itu bisa menjadi suatu perbandingan yang apple to apple seperti itu. Dan dari sini kita melihat bahwa harusnya perdebatan-perdebatan substansial ini harus dimunculkan kembali ke ruang publik seperti itu ya, agar praktik demokrasi kita ini berbobot. Sepertinya kenapa banyak masalah ya menurut saya, karena hari ini perdebatan-perdebatan substansial itu semakin menipis begitu ya. Jadi bobot masyarakat untuk melihat praktik demokrasi itu sangat receh, sehingga akhirnya menyebabkan banyak ya itu masyarakat kita menjadi apatis terhadap politik begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ending dari atau kesimpulan dari pembahasan saya terkait positivisme ala filsafat hukum yang digaungkan oleh Jeremy Bentham dan John Austin ini harusnya menjadi acuan ya, menjadi acuan bagi kita semua dalam melihat kondisi-kondisi demokrasi ya di negara kita. Bahwasanya kita harusnya mengacu dulu kepada aturan seperti itu. Misalnya ada fenomena-fenomena politik, ada fenomena-fenomena pemerintahan, ada fenomena-fenomena hukum, ya langsung kita kaitkan kepada aturannya. Bagaimana aturannya? Walaupun ya dalam positivisme hukum itu, sekali lagi saya tekankan, positivisme hukum itu tidak mengatakan atau tidak menekankan bahwa aturan positif itu adalah hal yang tidak bisa dirubah. Justru dengan kita mempelajari positivisme hukum ya, kita mampu melihat sebenarnya aturan ini pas atau tidak diberlakukan kepada masyarakat. Bagaimana politik hukumnya, kenapa sebab dan akibat gitu ya, landasan-landasan hukum itu dibuat, dan untuk melihat juga apakah itu bisa diterapkan atau tidak seperti itu ya. Dan hal-hal seperti ini harusnya saya tekankan kepada para penstudi hukum, baik itu mahasiswa hukum, para akademisi hukum, untuk terus menggaungkan ini di ruang publik, agar supaya masyarakat kita itu, walaupun harapannya kita kan masyarakat itu tertib hukum gitu ya, tapi walaupun itu sulit terjadi, karena yaitu tadi hukum itu kan terseok-seok di balik fakta, setidaknya kita mencoba untuk mengajak masyarakat paham atau sadar hukum seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam opini saya kali ini. Mudah-mudahan tercerahkan bagi publik ya.
Kalau ada saran ya, kritik terkait hal yang barusan saya sampaikan, silahkan komentar ya di bawah. Jangan lupa subscribe lah. Baru kali ini kan saya minta penonton saya ini untuk mensubscribe lah, subscribe, like, share terutama ya, agar narasi-narasi ini terus terpublish ya, di ruang publik. Sekian, sampai jumpa.